Tapi hari ini adalah ulang tahun suami saya, Lin Wei. Ini juga hari pernikahan kami. Aku hanya sentimental sekali. Silakan saja. Pada usia 19 tahun aku pertama kali bertemu Lin Wei bernyanyi bersama teman-teman sekamar. Pada usia 20 tahun kami pergi kencan pertama. Dia bilang akan menjual semua kencannya padaku. Aku membelikannya seember es krim sebagai gantinya. Dia diare selama 2 hari setelah memakannya. Kami lulus pada usia 22 tahun. Kami menikah pada usia 25 tahun dengan Xiao Mo. Jangan salah paham, bukan pernikahan. Xiao Mo genap 1 bulan. Kami tinggal di rumah kecil seluas 50 meter persegi. Lin Wei sangat tersentuh. Bilang dia lelah sampai mau muntah darah. Untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kami berdua, pindah ke rumah yang lebih besar. Usia 27 tahun, Xiao Mo berusia 2 tahun. Rumah besar belum juga didapat. Aku juga dipromosikan di kantor akuntansi. Ayo berjuang untuk rumah bersama Lin Wei. Untuk membuat hidup lebih baik. Kami berdua bersatu dan maju bersama. Ingat sekarang, itu masa yang sulit. Tapi aku tenang. Kali ini, suamiku mendapat kesempatan besar. Mr. Tan, kamu ingat? Apakah itu bisnis Mr. Han saat itu? Kamu bilang asal Lin Wei bisa memenangkan bisnis ini, kamu akan memberinya promosi. Mr. Han, aku bersyukur padamu sampai sekarang. Terima kasih. Untuk membuat suamiku memenangkan bisnis ini, aku berhenti bekerja. Pergi merawat ibu Mr. Han. Ibu Han yang beruntung. Dia cepat sembuh. Tapi Mr. Han bersikeras memberiku pujian. Aku memberikan kesepakatan ini pada suamiku. Suamiku sangat sibuk sejak promosinya. Tidak ada rumah. Aku tidak pernah kembali bekerja. Sebenarnya, saya masih menikmati menjadi seorang akuntan. Qin Shan tahu ini. Benar kan teman sekelas lama? Tapi saya lebih suka menjadi Nyonya Lin. Sebelum menikah, saya seperti Qin Shan. Mereka percaya bahwa karir adalah yang paling penting. Tapi mereka menikah, mereka punya anak. Saya pikir Nyonya Lin yang utama. Erin, saya akan memberimu model dan asisten yang baik. Oke Tuan Tan. Terima kasih. Ayo semuanya. Kakak pintar? Saya tidak punya pilihan. Anak-anak, jangan angkat telepon. Saya harus meneleponmu. Mereka tidak mengangkat, mereka tidak di rumah. Apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Saya juga tidak tahu. Sepertinya ini ulang tahun Lin Wei atau sesuatu. Seperti ini dan ini ulang tahunnya? Apakah kamu tahu di mana merayakan ulang tahunnya? Ya, tempat Xiaoya menikah disebut Jalan Cui Ming. Apa? Lotus Pond Moonlight. Oh, mengerti. Pada usia 30 tahun kami punya rumah besar dan mobil. Hari anak membawa Xiao Mo ke taman bermain untuk naik roller coaster. Dia takut ketinggian. Lin Wei menaruhnya di bahunya selama beberapa menit. Saya ingin melatihnya. Hasilnya saya tidak bisa turun. Rasanya dia tiba-tiba tumbuh besar. Xiao Mo pernah berkata, dia duduk di bahu Lin Wei seperti orang dewasa. Dia sudah dewasa sekarang. Xiao Mo berusia 10 tahun. Saya 35 tahun, Lin Wei 36 tahun. (19 sampai 35 tahun). 16 tahun. Waktu berlalu sangat cepat. Baiklah, mari kita undang protagonis pria kita ke panggung.
Suami. 16 tahun. Saya sudah bekerja keras untukmu, untuk keluarga ini. Apapun yang kuberi, semua karena aku cinta kamu. Cium-cium. Cium-cium cium-cium cium-cium. Apa itu yang kamu katakan? Ya, cium satu cium satu. Cium satu cium satu cium satu cium. Cium satu cium satu. Tapi sekarang, aku benci kamu. Aku berumur 35 tahun. Suamiku selingkuh dengan CFO perusahaan mereka. Teman sekelasku dulu Kinshan datang bersama. 16 tahun yang lalu aku juga masih muda. Masa muda sudah berlalu sekarang. Aku hanya penuh dengan kebencian. Aku tidak bisa terus seperti ini. Gunung Hijau. Aku bisa memberimu suamiku. Aku melepaskan sekarang. Wei, tunggu sebentar. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Enam belas tahun. Semua cintaku padamu hari ini telah berubah menjadi kebencian. Aku harus mengatakannya semua. Kalau tidak aku akan gila dan mati. Aku tidak akan membiarkan diriku diam-diam ditinggalkan olehmu seperti ini. Jangan salahkan aku. Dengan cara ini aku akan mengembalikan bahaya yang kamu lakukan padaku kepadamu. Selamat ulang tahun. Yilin. Maaf Tuan Tan. Buruk untukmu. Foto-fotomu dari dekade itu sangat menyentuh. Tapi aku tidak menyangka akhirnya. Selama bertahun-tahun, aku tahu sedikit banyak tentang dukunganmu untuk Lin Wei. Aku selalu berpikir bahwa Lin Wei adalah orang yang bersyukur, garis bawah dan prinsip. Ada beberapa rumor di perusahaan akhir-akhir ini yang tidak aku percaya. Oke. Aku tidak akan banyak bicara lagi. Kamu masih punya jalan panjang.
Kenapa kamu tidak bicara? Bukan kamu yang bilang di telepon ingin bicara denganku tentang Xiao Mo. Oh, ayo lakukan. Sekarang kita sudah sampai di titik ini. Kalau begitu jangan sembunyikan lagi. Hanya satu permintaan. Biarkan aku membawa Xiao Mo pergi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku memberikan Xiao Mo padamu? Kamu bahkan tidak perlu memikirkannya. Kamu sama sekali tidak pantas. Ya. Aku memang tidak pantas mengatakan hal seperti itu. Aku hanya berpikir setelah kita putus. Tidak mudah bagimu membesarkan anak sendirian. Kamu bisa mengambil semua uang tunai properti di rumah. Aku hanya ingin membawa bayi itu pergi. Apakah kamu pernah dengar anak mana yang tinggal bersama ibu tiri hidup bahagia? Xiao Mo dibesarkan olehku. Aku yang mengurus semuanya sejak dia kecil. Dia sudah terbiasa hidup denganku. Dan tidak perlu ada pertengkaran antara kita berdua. Pikirkan perasaan anak itu. Aku tidak ingin dia melakukannya karena ini mengubah lingkungan hidupnya sendiri. Tapi jangan khawatir. Kamu akan selalu menjadi ayahnya. Aku tahu ini. "16 tahun cinta. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Aku mengerti. Semua kesalahan ada padaku. Aku pantas menerimanya. Tapi aku benar-benar. Kamu begitu terobsesi untuk kembali ke keluarga ini. Aku harap hidup kita masih bisa sama seperti dulu. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kamu melakukan itu. Antara kita, setidaknya sedikit kepercayaan yang tersisa sudah hilang. Aku mengakuinya. Itu kesalahanku. Tapi itu tidak cukup. Itu alasan yang menyatukanmu dan Qinshan. Sadar. Semuanya sudah berakhir. Jangan katakan itu lagi. Sekarang kita sudah membicarakannya. Sudah diputuskan begitu. Kalau begitu mari kita segera pergi ke kantor catatan sipil besok untuk menyelesaikan semuanya. Besok saja. Aku duluan ya. Apakah kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan padaku? Perlahan. Hai Elin.
Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tidak ingin mendengarnya. Boleh aku mengirimkannya padamu? Aku berjanji padamu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Lebih dari 10 tahun. Kita akhirnya bersama. Kamu bisa pindah besok. Castle Peak. Bukankah mereka semua sudah pergi? Apa yang kamu takutkan? Rekan-rekan dari perusahaan. Kurasa aku akan melupakannya dalam beberapa hari. Tentang kita. Perusahaan tahu hampir semuanya dari atas ke bawah. Kita berada di perusahaan yang sama lagi. Sampai jumpa di masa depan. Apakah menurutmu ini tepat? Apa maksudmu? Aku merasa canggung. Sebenarnya aku pikir aku tidak akan berhenti kerja. Aku mengecewakanmu. Aku tidak pernah bermaksud agar kamu mengundurkan diri. Aku belum selesai. Kamu bahkan tidak memikirkannya. Kamu sebenarnya memintaku untuk mengundurkan diri. Aku juga tidak ingin kamu berhenti. Ini adalah perusahaan terbaik di industri kita. Dan kamu sekarang telah menjadi Chief Sales Officer wilayah kita. Ada juga kantor pusat online. Kamu berhenti kerja kemana kamu akan pergi? Dengan syaratku. Aku tidak khawatir tidak akan menemukan pekerjaan. Kamu tidak perlu khawatir mencari pekerjaan. Gajinya mungkin tidak lebih rendah dari yang sekarang. Tapi bagaimana dengan ruang pengembangan? Pernahkah kamu memikirkannya? Segera setelah kamu masuk ke usaha kecil dan menengah, akan duduk di posisi langit-langit tertinggi. Kemudian naik. Kemana lagi dia bisa pergi? Kamu baru berusia 30-an. Kamu masih punya lebih dari 20 tahun untuk berjuang. Apa yang terjadi setelah itu? Hanya menjaga langit-langit itu selama lebih dari 20 tahun. Biarkan kamu pergi, kamu tidak tahan. Lepaskan aku. Kamu takut masa depanku tidak akan baik. Jadi apa yang kamu inginkan dariku? Aku tidak berpikir masa depanmu tidak baik. Aku tidak peduli berapa banyak uang yang kamu hasilkan. Tapi aku tahu betul. Seseorang yang menghabiskan banyak waktu di langit-langit. Bagaimana keadaannya? Aku tidak suka pria seperti itu. Shanshan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu akan puas? Kita semua tinggal di perusahaan. Duduk bersama di kantor pusat. Itulah diriku. Orang lain. Aku suka perasaan berada di tengah dan atas. Dan aku hanya menyukainya. Masih ada jalan panjang. Aku pikir kamu juga. Kupikir kita akan berbicara hari ini. Kamu ingin berbicara denganku. Kupikir itu tentang bagaimana kita akan hidup. Bagaimana kita akan hidup di masa depan. Aku tidak ingin kamu membicarakan semua ini. Aku bukan Jiang Yilin. Dia bisa melepaskan. Aku tidak bisa melakukannya. Castle Peak. Biar aku bertanya sesuatu. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Aku mencintaimu. Tentu saja aku mencintaimu. Justru karena aku mencintaimu, aku tidak ingin menjadi Jiang Yilin kedua. Seseorang yang tidak mengerti. Seorang wanita yang menyeimbangkan diri dan pernikahan. Cerita tentang menjadi wanita yang ditinggalkan.
Aku tidak ingin melakukannya lagi. Lin Wei, kamu mengorbankan lebih dari 10 tahun pernikahan untukku. Maka kamu harus tahu, wanita seperti apa yang bisa memikatmu. Aku tidak membutuhkan kunci kamu lagi. Buang saja. Ayah. Ibu, Anak baik. ya ibu. Aku hampir kalah lagi. Xiao Mo. Shibu sudah turun. Kerjakan PRMU. Oke. Kamu sudah selesai. Sudah selesai, oke. Kalau sudah selesai kamu akan tenang. Dari sekarang, bawa saja Xiao Mo dan jalani hidup yang baik. Atau tinggal di rumah? Seperti saat kamu masih kecil. Aku akan masak untukmu dan cuci piring. Bersihkan rumah. Kamu tinggal kembali. Ayo. Aku juga sibuk. Ayah? Maaf. Aku telah mengecewakanmu. Tapi jangan khawatir, aku baik-baik saja. Bukan sehari dua dengan Lin Wei. Aku sudah siap mental. Xiao Mo, Mama boleh aku masuk? Sayang. Ayah? Mama dan Papa berpisah hari ini. Nanti. Hanya Mama yang membawamu, oke? Oke? Mama janji akan membuat hidupmu lebih baik di masa depan. Ayah? Ayah selalu mencintaimu. Kalau kamu rindu dia, bilang saja ke Mama. Mama bisa mengantarmu bertemu dengannya. Antara kamu dan Ayah, Mama tidak akan ikut campur. Oke? Xiao Mo. Mama tahu kamu sedih. Tapi kamu adalah pria. Mama tidak ingin kamu menangis. Mama,
Selamat tinggal guru. Di sana, Hei hei hei. Jangan pergi. Oke hei. Saudara itu kenapa tidak repot-repot memberi nasihat? Oke, aku akan melihatnya. Hei, jangan pergi dan tunggu aku. Kenapa kamu di sini? Tidak menjawab telepon. Ketika aku masih kecil dan ayahku bilang padaku bahwa menghadap laut kamu bisa melupakan semua masalahmu. Kamu merasa lebih baik sekarang? Ketika ibuku meninggal, aku datang ke pantai setiap hari. Setiap kali, aku akan menggenggam segenggam pasir erat-erat di tanganku. Hanya berpikir, genggam pasir dengan kuat. Seperti aku bisa mempertahankan ibuku. Tapi, setiap kali pasir itu keluar dari tanganku, semakin aku ingin mempertahankannya, semakin cepat pasir itu keluar. Dan kemudian aku menyadari, ada beberapa hal yang tidak menjadi milikku. Pasti akan pergi. Apakah kamu mengerti bahwa kamu tidak ingin? Ayo pergi. Tapi ketika aku tumbuh dewasa, aku melupakannya. Bagaimana aku bisa melupakannya? Kenapa kamu lupa? Aku ingin menggenggamnya dengan kuat. Kepada wanita yang gagal ini, apakah kamu pikir aku sangat menyedihkan? Kenapa kamu berpikir begitu? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun dalam hal ini dari awal sampai akhir. Jangan pernah memikirkannya. Besok adalah awal yang baru. Lepaskan aku. Bagaimana bisa pria seperti ini? Kenapa tidak memiliki rumah yang bagus seperti ini? Kenapa hari-hari tidak berlalu? Sekarang kamu ingin mengasihani aku dan mengasihani aku ya? Aku tidak membutuhkannya. Yilin, Lepaskan aku tidak ingin kamu menghiburku. aduh 38 derajat 7. Ini tidak panas rendah. Ibu, minum air. Oh, Ibu kamu sangat tidak berguna. kenapa ibu sangat tidak berguna? Aku baik-baik saja kamu masih seperti ini. Bagaimana aku bisa membuat hidupku lebih baik? Kamu bahkan tidak bisa menontonnya lagi. Oke. Aku sangat menyesal untukmu yang muda dan tua. Senang mendengarnya. Apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaan Satu rumahmu? hal lagi. Ayo. Sudah selesai. Kakek menyerahkannya padamu. Hei, oke. Nada Lin Wei keluar. Tapi perceraian. Dibutuhkan proses untuk pulih. Ya.
Aku tidak berpikir begitu. Kupikir aku bisa menanganinya sendiri. Tapi aku baru menyadarinya setelah benar-benar pergi. Ternyata 16 tahun ini, hidupku berfokus padanya dan keluarga ini. Tiba-tiba sekarang semuanya hilang. Sepertinya runtuh. Aku tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Ya. Ngomong-ngomong, saat kamu masih kecil, ayah sering membawamu ke pantai. Apakah kamu selalu menangis? Apakah kamu sering menangis? Tapi apa yang terjadi padamu kemudian? Perlahan berhenti menangis. Setelah kamu berhenti menangis, prestasi akademik mulai membaik. Bagaimana hubungan dengan anak-anak lain? Juga mulai. Hei. Apa maksud ayah? Seberapa indah itu? Bagaimanapun semuanya sudah berakhir. Masa lalu harus dikesampingkan. Setelah kamu melepaskannya, cara kamu melihat masalah akan berubah. Pada saat itu, kamu akan tahu bagaimana hidup. Ayah, kamu bilang aku dari menangis sampai tidak menangis saat itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Aduh. Aku tidak bisa mengingatnya. Itu terlalu lama. Xiao Mo benar. Aku agak tidak berguna. Seperti kata pepatah, detoks dan kecantikan. Hanya detoks dulu, baru kamu bisa terlihat cantik. Ini proses yang tidak bisa dilewati siapapun. Detoks dan kecantikan. Ternyata mendengarkanmu selalu terasa sangat bertele-tele. Tidak ada gunanya. Aku tidak menyangka apa yang dikatakan kepala sekolah Jiang hari ini cukup menarik. Dari sekarang, hidup seperti yang kamu inginkan. Jangan hilang seperti hari ini. Hei. Terima kasih, Ayah. Ayah? Agak mengantuk. Mau tidur? Itu dia. Kalau mau tidur-tidur saja sebentar. Nah, bagaimana dengan besok? Aku akan ke rumah sakit untuk membelikanmu obat. Keluar saja dan duduk untuk menghirup udara. Ibu duduklah. Aku akan menunjukkan trik sulap padamu. Yo, kapan kamu belajar sulap? Suami. Ini dia. Ayo kamu. Dang. Uang datang. Ibu tidak suka yang vulgar. Sulapku. Bagaimana bisa vulgar? Suami datang. Lihat baik-baik, ini uang. Ayo kamu dangdang. Ini oke, ada lagi? Tentu saja kakek datang 1, 2, 3. Ayo kamu. Dang. Ketika perahu. Ibu memberikannya padamu. Oke. Ibu tidak berubah. Kamu telah menyelesaikan langkah terakhir. Mudah untuk membuka bibirmu. Buka perahu. Wow. Sayang, bagaimana kamu bisa melakukannya dengan sangat baik. Keren. Tapi jangan terlalu puas diri. Tidak, bagaimana dengan dokternya? Untuk berlatih sihir dan membuatmu bahagia. Berlatih di tempat pamannya selama seminggu. Sungguh. Sangka. Hei ibu, aku paling suka melihatmu tersenyum. Ibu, ada sampah yang perlu dibersihkan. Berikan ibu sedikit waktu. Kenapa kita masih minum segelas anggur penuh? Terima kasih sudah begitu baik pada Xiao Mo. Anaknya sekarang sangat pintar, membujukku setiap hari. Hei.
Dulu aku memperlakukan mereka seperti anak-anak. Aku selalu merasa kita orang dewasa yang merawat mereka. Tapi sekarang aku sadar, jangan terlihat begitu kecil. Energi pribadi cukup besar. Dia sekarang sangat pintar. Aku sangat menyukainya. Aku baru saja bercerai dengan Li Wei. Aku benar-benar tidak bisa menemukan arah. Tapi sekarang aku melihat anakku setiap hari. Aku merasa tenang. Dia yang paling penting bagiku. Jadi untuknya, aku juga harus membuat diriku lebih kuat. Lai Yuming, hei. Kamu mengajari Xiao Mo trik sulap. Kamu butuh waktu lama untuk berusaha sendiri. Seberapa pintarkah aku tanpaku? Terima kasih. Oh, tidak ada usaha sungguh. Kurasa kamu telah berubah. Tampaknya lebih bertanggung jawab dari sebelumnya. Adikku tidak melihat ke belakang dengan sia-sia. Hei. Ibu. Maaf telah membuatmu kecewa. Orang yang dulu menemaniku melihatmu tidak akan datang lagi. Ayah, demi diriku, aku sudah kurus belakangan ini. Orang tua yang biasanya begitu cerewet, sekarang hanya sedikit kata. Aku melihatnya mengoceh sendiri di depan fotomu. Kamu bisa membujuknya nanti, biarkan dia memikirkannya. Semoga ayah selamat. Aku baik-baik saja. Mama, jangan khawatirkan aku. Dulu aku selalu bersama ayahku saat kecil. Setiap kali aku memanjat ke sini, aku selalu merasa sangat tinggi. Kamu dulu sering melakukan hal-hal seru apa saat kecil? Hei, kamu membuatku kaget. Haha, hei. Kamu harus menjalani hidup yang indah di masa depan. Aku ingin mendapatkan Jiang Yilin yang dulu. Jiang Yilin, Jiang Yifan, kamu di mana? bagaimana dengan ini? Hahaha. Tidak ada gunanya aku menyimpan kunci rumah ini. Buang saja. Lagi pula aku harus mengganti kunci pintu cepat atau lambat. Temukan itu saja. Apa lagi? Aku ingin bertemu Xiao Mo. Kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Dia tidak bilang ingin bertemu kamu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin menghargai keinginan anak. Yilin, kamu pasti kehabisan napas. Aku juga berhenti kerja. Apalagi yang kamu mau dariku? Bukan Qinshan yang mengundurkan diri. Selamat! Akhirnya menemukan wanita yang lebih pintar dariku. Yilin, bisakah kamu melupakan Qinshan? Aku hanya rindu anakku. Aku ingin bertemu anakku, boleh?
Dulu aku pergi kerja setiap pagi. Kamu bisa melihatnya saat pulang malam. Itu saja. Bisakah kamu berhenti membosankan? Siapa itu? Aku akan membawa anakku ke bawah kantor untuk mencarimu. Kamu tidak melihatnya sama sekali. Kami Xiaomo semua berteriak seperti itu. Kamu pura-pura tidak dengar? Apa kabar? Di mana kamu merasa tidak adil? Saya harus mencari kehangatan dalam diri anak saya. Benar sekali. Hanya ingin memberitahumu, saya sudah menghapus WeChat MU. Jangan hubungi saya jika ada keperluan di masa depan. Hal-hal yang berkaitan dengan anak, kamu bisa langsung mengirim pesan kepada saya. Ayo Mo, cicipi ikan ayah. Ayah makan dulu. Oh, tidak seenak masakan kakek. Tidak ini benar atau salah. Kalian berdua menyuap saya. Siapa yang menyuap lebih banyak? Saya akan memberikan penghargaan koki terbaik kepada siapapun. HM, Masih ingin penghargaan? Katakan padaku. Bagaimana cara menyuapmu? Saya ingin seorang ibu yang aktif dan bahagia seperti dulu. Dan seorang kakek yang cerewet seperti dulu. Baiklah. Kakek akan mengumumkan sekarang. Ibu akan aktif mulai sekarang. Saya sangat senang. Bagaimana dengan kakek mulai sekarang? Juga cerewet. Saya sedang berbicara sekarang. Saya mulai berbicara. Hanya ikan ini. Lumayan keren. Lari cepat. Saya akan menahannya. Kaitnya hampir putus. Tali pancingnya hampir putus. Oh, dia panas. Saya hanya memegang tuas ini. Kaitnya hampir diseret olehnya. Demikian juga tali pancingnya. Bersulang-bersulang. Ini bersulang-bersulang. bayi ibu berjanji padamu, ini akan bergerak mulai besok. Jadilah bahagia, oke? Jadi bagaimana kamu bergerak? Pergi ke kota bahan bangunan. Pergi ke toko furnitur. Kamu ingin mengganti rumah. Ayah, tidak seberlebihan yang kamu bilang. Aku cuma mau menghias rumah. Dan merombak perabotan atau semacamnya. Mengganti. Dulu orang lain yang punya kuasa memutuskan. Sekarang tidak mudah. Bisakah aku jadi tuan atas diriku sendiri? Kalau begitu selesaikan. Bersulang untuk ibu. Bersulang minum. Aku menunggumu. Aku tahu di mana dan bagaimana kita dalam hidup. Ada ketidaksepakatan. Pergi ke perusahaan kecil. Kepala bagian penjualan. Setelah ada batasannya. Kamu benar soal itu. Aku mungkin bukan orang yang kamu inginkan. Kamu. Aku belum tentu orang yang kamu inginkan. Hanya saja cara kita hidup sekarang. Kamu mungkin belum terbiasa. Karena mungkin sangat berbeda dengan hidupmu sebelumnya. Aku takut setelah aku menyesuaikan diri dengan hidupmu. Jarak antara kita akan melebar. Aku tahu kita berdua orang yang sulit untuk berkompromi. Bisakah kita semua mengalah sedikit? Kamu mau kemana? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan ikut serta di masa depan. Aku tidak peduli. Tapi tolong coba terima perlahan-lahan. Apakah hidup denganku baik?
Jangan lepaskan kita akhirnya bisa bersama. Jangan pergi. Bukankah kamu akan ke perusahaan baru? Ini hadiah untukmu. Lihat apakah kamu suka atau tidak, Jangan pergi. Baiklah. Apa instruksi yang kamu punya? Bagus untukmu membeli barang-barang besar. Aku meneleponmu dan kamu tidak menjawab. Kamu tidak membalas pesan teks. Aku tidak bisa membantu. Ini dipaksakan olehmu. Sepertinya ada beberapa hal yang tidak aku jelaskan sebelumnya. Baiklah. Han Zijie, saya bukan lagi orang yang dulu untuk orang lain bisa mengorbankan segalanya. Jiang Yilin yang melepaskan segalanya. Sekarang saya hanya mencintai diri sendiri, mencintai anak saya. Saya memikirkan cara menghasilkan uang setiap hari. Biarkan diri Anda menikmati hidup. Saya tidak ingin apa-apa lagi. Sebelumnya Anda melihat bagaimana saya memperlakukan Lin Wei jatuh cinta pada saya. Tapi sekarang saya mengecewakan Anda. Apakah ide Anda masih ide Han Zijie? Bukankah saya ingin membantu kakak Elin? Anda membantunya dan saya akan memberitahu Anda. Anda selesai. Saya mengacaukan Anda. Apa yang salah dengan saya? Saya pikir Anda melakukan hal yang benar. Saya ingin Anda hidup seperti ini. Anda menginginkan seseorang yang tidak mencintai diri sendiri. Bagaimana dia bisa mencintai orang lain? Seseorang tanpa diri. Apa yang dia berikan kepada orang lain? Anda mengerti sekarang. Benarkah? Saya benci nada Anda. Sangat sok benar. Orang sukses seperti Anda. Apakah Anda semua berpikir dunia adalah milik Anda? Semua orang berputar di sekitar Anda. Anda datang kepada saya lagi dan lagi sebelumnya. Anda hanya mempertimbangkan memuaskan perasaan Anda sendiri. Pernahkah Anda memikirkan saya? Anda pernah memiliki pernikahan yang gagal sebelumnya, dan Anda tahu mengapa. Hanya karena ini, orang tidak tahan dengan Anda. Biar saya jelaskan. Terlalu egois. Saya tidak suka pria ini. Tercerahkan. Anda mengatakannya dengan sangat baik. Hanya saja selama bertahun-tahun saya selalu merasa ada yang salah. Ya saya. Itu karena saya tidak memiliki orang seperti itu di sekitar saya. Bisakah dia memberitahu saya sesuatu seperti ini? Berani mengatakan hal seperti itu kepada saya. Guru yang baik. Pasangan hidup yang penting seperti Anda. Hei, apa lagi yang menurutmu aku lakukan dengan buruk? Kamu tidak bisa menerimanya. Kamu bilang semuanya. Aku ubah semuanya. Lin Wei juga sangat sederhana saat bersama aku sebelumnya. Tapi akhirnya aku tidak bisa mempertahankannya. Jadi aku pikir aku juga tidak punya kekuatan untuk mengubahmu. Bisakah aku seperti dia? Kamu tidak bisa mendengarkan apa yang aku katakan sekarang. Biar aku kasih tahu sesuatu. Aku sudah menunggumu selama 10 tahun. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan mengkhianati hubungan 10 tahun kita. Ya begitulah. Jangan paksa aku. Aku juga tidak akan memaksamu. Kamu sudah memaksaku. Sekarang semua orang sudah membicarakan ini. Sebenarnya ada satu hal yang selalu ada di hatiku. Lebih baik aku katakan. Kamu bilang. Tahun lalu ada seorang gadis yang sangat cantik. Ibunya membawanya ke biro jodoh kami. Gadis itu depresi. Ibunya sederhana. Aku hanya ingin mencari seseorang untuk menikahinya dan bersikap baik padanya seumur hidup. Tidak ada rekan kerjaku yang berani mengambil pesanan ini. Lalu aku menghampiri ibunya. Ibu memberitahuku, putrinya tidak seperti itu. Sangat ceria, sangat menggemaskan. Kemudian karena sebuah kisah cinta, jadinya seperti ini. Orang yang dia cintai adalah Tuan Han dari grup Anu. Apa yang terjadi padanya? Apa kamu menemukannya? Aku memperkenalkannya pada beberapa orang tapi tidak berhasil. Karena dia terluka terlalu dalam. Tidak bisa diterima oleh siapapun. Sampai sekarang, aku tidak tahu. Ada alasan untuk ini. Aku bisa menjelaskan. Tidak perlu menjelaskan.
Aku hanya ingin mengatakan, jangan ambil aku sebagai alasan untuk hubungan kalian yang lebih dari 10 tahun yang kamu anggap murni keracunan. Menurutku, sangat munafik. Maaf, aku tidak akan masuk. Kamu bisa bilang ke mereka, kuharap tidak akan canggung saat kita bertemu lagi. Selamat tinggal. Kakak ipar Ming Ming. Pony. Ayah, aku senang kamu datang hari ini. Ayah hampir merindukanmu. Apakah kamu juga merindukan ayah? Tidak apa-apa. Aku pergi untuk ulang tahunmu. Ya si kecilmu itu. Setelah ulang tahunmu, paman kamu akan datang menjemputmu. Ayo kita pergi bersama. Kenapa kita tidak pergi bersama Yuming? Ayo kita lakukan bersama. Siapa ini? Apakah kamu suka? Ini semua disiapkan dengan hati-hati oleh Bibi Qinshan untukmu. Banyak pemikiran yang dimasukkan. Xiao Mo. Xiao Mo. Xiao Mo, hari ini ulang tahunmu. Bibi pergi memilih hadiah khusus untukmu. Ini dia. Ini dia. Oke. Sebenarnya Bibi sangat menyukaimu, ambil ini. Oke. Anak kucing. Ayo, ayo, ayo. Ayo duduk-duduk. Kasih muka ayah. Oke. Jadi anak baik. Ayo. Pasang mahkota kecil untuk putri ulang tahun kita. Adik kecil. Tutup matamu dan buatlah permohonan. Ah. Tiuplah lilinnya. Oh, 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 oh. Xiao Mo, Xiao Mo. Tiuplah lilinnya. Ah Mo, ayo kita tiup bareng ya. 123. Xiao memakan kue besar. Besar banget. Ayo, ayo. Xiao Mo. Hei kamu NK, anaknya nakal banget. Kenapa kamu pergi? Xiao Mo, kamu ngapain? Hei Xiao, ngapain? Mau ada apa denganmu? Mau ada apa denganmu? Xiao Mo, Lepasin Xiao Mo. aku. Xiao Mo yang manis. Aku nggak sakit. Aku nggak punya rumah. Aku nggak mau sama kamu. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Aku benci kamu. OM. Bisa bantu aku? Oke, bilang aja. Bantuin kasih hadiah ini ke ayahku. Xiao mau bilang ini, hadiah ulang tahun yang dia buat buat kamu.
Sebenarnya dia ribut banget waktu itu. Kurasa begitu. Itu bukan niatnya. Kurasa itu Kinshan. Mungkin terlalu dekat. Stres nah? Terlalu besar nggak kuat meledak. Maaf Mo. Kalau nanti adik ipar punya Xiao mau kamu ikut. Hubungan Kinshan. Hati-hati. Lagi ngapain? Iya. Iya. Kenapa nangis? Gak apa-apa, gak apa-apa. Sayang, Halo kak. Xiao Mo. Aku udah anterin pulang hari ini. Aku lihat pintu tempat Xiao Mo masuk. Kak jangan khawatir. Kami segera ke sana. APA kabar? Pohonnya hilang. Mungkinkah dia pergi ke rumah teman sekelas? Saya sudah menghubungi guru. Guru sudah menanyai siswa satu persatu. Dia tidak pergi ke rumah siapapun. Apakah dia pergi mencari Lin Wei? Saya menghubungi Lin Wei, tidak bersamanya. Mengapa kamu memberitahu Lin Wei? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya bertanya apakah Xiao mau menghubunginya. Lalu mengapa kamu tidak bilang dia tidak tahu? Xiao Mo sudah cukup besar. Dia seharusnya tahu kapan dia pergi keluar. Telepon rumah. Bukankah itu tidak bermain sekarang? Oke kakak, jangan khawatir. Mengapa kamu tidak menghubungi Tuan Han? Saya mengirim semua foto ke teman-teman saya yang memiliki hotel. Bilang kamu tidak melihat anak-anak datang dan meminta kamar. Anak seperti Xiao mau pergi meminta kamar. Hotel tidak akan memberi, kecuali itu hotel tidak resmi. Saya akan meminta teman saya menunggu, juga jangan khawatir. Ada berita segera. Telepon saya. Apakah itu Lin Wei? Jangan jawab. Gantung dia. Jawab teleponnya. Jawab teleponnya. Jane berhenti bicara. Jangan khawatir. Pasti ada cara. Apa yang bisa saya lakukan? Sudah lebih dari 4 jam. Saya sudah pergi ke tempat yang seharusnya. Hilang kurang dari 24 jam tanpa melapor ke polisi. Apa cara lain yang kamu katakan? Wang Yuming katakan yang sebenarnya. Xiao Mo merayakan ulang tahunnya di tempat ayahnya. Apakah sesuatu terjadi? Dia sedikit emosional selama hidupnya. Sedikit bersemangat. Mengapa kamu tidak memberitahu saya? Anak-anak sekarang hilang. Apakah itu sesuatu yang menyenangkan? Apakah kalian semua pikir saya menghentikan Xiao Mo tidak diizinkan bertemu ayahnya? Itu tidak benar. Saya ingin memberikan waktu untuk anak saya. Saya tidak ingin dia terlalu cepat. Memasuki kehidupan Lin Wei dan Kinshan. Saya tahu kamu punya hubungan baik dengan Lin Wei. Kamu membelanya kan? Kakak jangan panggil aku kakak. Kakak ketiga tenanglah juga. Bagaimana kamu bisa menyuruhku tenang sekarang? Saya tahu kemungkinan Bo pergi. Kenapa kamu di sini lagi? Minta ayah untuk menemuimu. Xiao Mo. Kamu ingin ayah mati. Ah,
Bunga. Kenapa bisa? Tahukah kamu tindakanmu hari ini sangat berbahaya? Bagaimana jika ayah tidak bisa menemukanmu? Jangan lakukan ini lagi. Xiao Mao. Ayah sudah menerima semua hadiah yang kamu berikan. Xiao Bao. Jika kamu benci ayah, ingin memarahiku, ayah ada di sini hari ini. Kamu bisa memarahi. Tunggu sampai kamu puas memarahi. Ayah pergi lagi. Shangri-La, kamu tidak pergi. Kamu tidak ingin kapal pemecah es pergi ke Antartika melihat penguin. Kenapa kamu tidak menginginkanku? Xiao Mao, Xiao Mao. Ayah tidak menginginkanmu. Ayah tidak menginginkanmu. Aku akan selalu menjadi ayahmu. Seorang ayah yang tidak menginginkanku. Seorang ayah yang tidak bersama. Tahukah kamu betapa aku merindukanmu? Aku ingin bersamamu. Tapi kenapa kamu bersama orang lain? Ayah kan naik. Ayah. Maaf ayah. Jika kamu merindukan ayah di masa depan, telepon saja ayah. Tidak peduli jam berapa. Ayah akan datang menemuimu. Ayah masih akan pergi. Xiao Mo. Biarkan ayah pulang. Aku ingin tinggal lebih lama lagi. Adikku tadi agak emosional. Apakah kamu keberatan? Tidak apa-apa, ini untuk Xiao Mo. Aku sudah menahan diri selama beberapa hari. Aku harus memberitahumu ini. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kita bercerai. Jika aku melakukan kesalahan, kamu beritahu aku. Tidak bisakah aku mengubahnya? Kamu tidak bisa mengubahnya kali ini. Mengapa aku tidak bisa mengubah ini? Kamu bahkan tidak mengatakan. Kamu menyiksaku seperti ini. Aku tidak bisa memahaminya. Kamu bisa melewati sesuatu sebesar Xiaohan. Bagaimana ini tidak bisa lewat? Xiaohan, aku tidak bisa melewati ini. Aku tidak bisa melewatinya. Setelah akhir pekan ini, kita berpisah jalan. Kamu bisa pulang. Xiao Mo benar. Lambat laun kamu harus pulang. Bisakah kita rukun di masa depan? Bahkan untuk Xiao Mo. Bagaimana bisa tenang? Kamu seharusnya sangat tahu apa yang paling tidak bisa aku terima. Tapi aku tetap ayah Xiao Mo. Tapi sekarang kamu punya rumah barumu sendiri. Kamu dan Qinshan pasti akan menikah. Kamu akan punya anak sendiri. Aku pikir sekarang kamu harus lebih memikirkan tanggung jawab padanya. Aku hanya berharap aku bisa lebih dekat dengan Xiao Mo. Hanya minta ini. Apakah itu boleh? Hei hei hei,
Apa yang terjadi? Aku bertengkar dengan Ivan. Tidak, aku agak lelah. Ayo, apa yang terjadi? Aku benar-benar tidak tahu. Apa yang terjadi belakangan ini? Seperti orang itu sudah berubah. Aku sudah menanyakannya beberapa kali. Mereka tidak menjawab langsung. Aku juga. Ivan kayaknya agak aneh akhir-akhir ini. Apa kamu melakukan sesuatu yang bikin Ivan kesal? Aku belum tahu hasilnya. Hei Tai Nuraniku. Sama sekali tidak. Kalau kamu harus bilang sesuatu yang mempengaruhinya. Biarkan dia berlatih, Anggar. Kasih tahu dia, ayah dan paman bisa tinggal bersamanya. Tapi dia tidak setuju. Harus pilih taekwondo. Kenapa harus dengerin orang tua? Dia harus putusin sendiri. Gimana kalau taekwondo? Aku pernah latihan sebelumnya. Bagaimana dengan anak-anak? Latihan taekwondo itu untuk mengasah pikiran dan melatih tubuh. Cukup klik saja. Jangan terlalu serius. Tapi dia selalu jadi orang sungguhan. Guru, aku sudah beberapa kali ingin menghubungi Anda. Kali ini karena anak-anak belum siap. Dia naik dan langsung ditendang jatuh. Orang tua pasti kesal. Untungnya guru ini menasihati orang tua. Orang-orang bilang, jangan dimasukkan ke hati. Bagaimana bisa begini? Xiaomo selalu sangat bijaksana. Prestasi akademiknya juga bagus. Jadi di sekolah aku sama sekali tidak khawatir. Aduh. Yuming. Aku minta maaf. Kamu jadi dimarahi guru karena aku. Masih ada lagi. Kemarin aku marah-marah sama kamu. Kak, hari ini aku mau minta maaf sama kamu. Tidak. Kamu melakukannya seperti ini. Aku agak malu. Kita tidak perlu terlalu formal. Sebenarnya gimana dengan Xiaomo? Apa sama Kemal? Pura-pura tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya di sekolah tidak seperti ini. Sama sekali tidak bicara dengan teman sekelas. Tidak berkomunikasi. Hanya belajar dan latihan taekwondo. Dia tidak seperti itu. Haruskah aku biarkan dia lebih sering kontak dengan ayahnya? Apa kontak itu bisa membantunya? Mungkin itu satu hal. Sebenarnya gimana dengan Lin Mei? Lebih perhatikan. Tidak berhasil. Karena di sekolah, semua orang memperlakukannya seperti anak dari keluarga single parent. Melihatnya karena dia tidak percaya diri. Dia tidak berbicara dengan teman-temannya. Itu karena aku tidak ingin teman-temannya kasihan padanya. Oh, aku dengar. Sekolah akan mengadakan kompetisi taekwondo bulan depan. Aku pikir mungkin ini kesempatan baginya untuk ikut serta. Jika dia bisa membawa pulang hadiah, murid-murid akan mengaguminya. Tidak lagi kasihan padanya. Kepercayaan dirinya akan terbangun perlahan. Oke, carikan dia pelatih. Bisakah kamu mencarikan dia pelatih? Oh, aku mengerti. Oke Yuming, jangan bicara tentang aku. Ceritakan tentangmu. Hei, apa kamu dan Ivan benar-benar akan ke tempat ayahku? Lalu pindah ke tempatku. Kamu tidak akan merasa tidak nyaman denganku. Tergantung apa kata Ivan. Oh, kalau kamu dengarkan dia tidak akan pergi. Maka kamu lebih mengenalnya daripada aku. Ming. Ada apa dengan kalian berdua? Kenapa aku merasa ada yang tidak beres denganmu? Apa semuanya baik-baik saja? Tidak ada yang terjadi. Itu yang tinggal di Xiaoya. Lalu kamu juga tahu. Itu Ju Xiaoya. Pasti tidak nyaman. Jadi aku minta kamu kembali dan bujuk Ivan. Pindah saja ke tempatku. Kamu minta dia cari Han Xijie.
Han Hijie sabuk biru taekwondo. Kamu begitu buta sampai aku terlibat dengan orang-orang apa katamu? Bukankah aku cemas untuk kakak Yilin? Pikirkanlah, Han Hijie pria yang begitu baik, direbut dalam hitungan menit. Selain itu kesempatan yang bagus sekarang, persis sesuai dengan rencana pertempuranku sebelumnya. Ambil Xiao Mo dulu, serang kakak Yilin lagi. Apa yang kamu lakukan? Kamu telepon untuk memberitahu Han Shiji. Bukan kamu. Hei, aku kasih tahu hal bagus. Hei kamu. Bisa nggak kamu nggak ikut campur urusan keluarga kita? Aku nggak peduli, bukannya Xiao Mo yang ikut campur duluan. Aku pulang. Oh mama. Aku baru aja masuk pintu dan langsung melamun. Kayaknya kalian berdua udah punya anak. Hei manjain. Pintar banget manjainnya. Suka kan? Kalau suka cepetan punya anak. Oke, aku mau cuci sayur. Semua udah tidur. Kamu nggak takut berantem sama dia? Ada apa? Aku tunjukin sesuatu. Baju kickboxing baru dan alat pelindung. Aku baru aja pergi buat perbaikin lagi. Siap jadi sparring partner buat Xiao Mo. Gimana kamu tahu? Yuming bilang. Xiao ya. Nggak, aku mau cari pelatih buat Xiao Mo. Aku udah ngobrol sama Xiao Mo dan dia setuju. Ayo. Lihat gimana keadaan kamu sekarang. Berdiri tegap. Hahehe. Oke, cepetan. Ayolah Jia. Emang kamu tangan hitam? Kamu. Ah, Ah, kamu gila. Begitulah caranya kamu bandingin di sekolah. Kalau kalah kamu nggak menang. Pokoknya kamu kalah. Aku juga nggak mau belajar dari kamu. Aku kasih tahu. Jangan pukul mamaku. Aku nggak akan biarin kamu sama dia. Oke. Kamu. Gimana kamu tahu? Aku cuma tahu aja. Maksudku kamu setuju aja gitu aja. Aku ngerti, oke. Ayo istirahat dulu dan ngobrol. Jangan dekat-dekat aku. Hahaha. Kayak anak kecil. Baiklah kalau begitu, kita buat perjanjian antar pria. Kamu belajar dariku dulu. Kamu mau mengalahkan aku. Aku dengar kamu. Tidak, kamu sudah dewasa. Aku masih anak-anak, ini tidak adil. Benarkah? Kalau kamu menang di kompetisi sekolah, kamu yang punya kata akhir, oke. Apa katamu? Perkataan pria sulit ditarik kembali. oke. Kita harus buat kesepakatan. Harus ikuti aturan. Seperti kamu. Itu namanya pelanggaran. Oke. Deal. Kamu bengong apa? Kamu ingat apa yang aku bilang tadi? Seorang pria punya anak dengan mantan pacarnya. Hal yang tidak diinginkan. Yang dia sembunyikan dari istrinya. Ada apa? Istrinya tahu. Mereka bertengkar. Pergi. Pergi saja. Kalau kamu mau aku juga akan pergi. Pria ini sudah menikah. Aku masih tidak tahu tentang mantan pacarnya. Dan punya anak. Bahkan kalau dia sudah jelaskan ke mantan pacarnya. Bagaimana kalau ada mantan pacar lain yang muncul?
Pria ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Ini klasik anjing yang tidak bisa berhenti makan tai. Istrinya jadi korban. Benar, dan dia menyakiti lebih dari 1 orang, 3 orang. Istrinya sekarang, mantan pacarnya, dan anak itu. Dan dia melakukannya di depan istrinya sekarang. Menyembunyikan fakta bahwa dia punya anak dengan mantan pacarnya. Pria seperti ini tidak bisa diandalkan. Benar-benar tidak bertanggung jawab. Tapi dia melihat sikap suaminya terhadap anak-anak lain. Sepertinya bukan orang yang tidak suka anak-anak. Dia pikir jika suaminya punya anak, pasti enggan melepasnya. Mungkinkah itu suaminya? Saya tidak tahu anak itu ada. Mungkin mantan pacarnya yang mengambil keputusan sendiri, menghilangkan anak itu. Tidak pernah memberitahu suaminya. Ayolah, tidak peduli bagaimana pria ini memulihkan dan memperbaiki. Dia sudah berselingkuh, lalu dia berselingkuh. Itu sudah fakta. Bahkan jika dia tidak tahu anak itu ada, apakah dia berselingkuh? Jangan percaya pria seperti ini. 1 set di depan dan 1 set di belakang. Itu sampah wajah manusia dan hati binatang. Ibu Xiaomo. Bagaimana latihan hari ini? Baik. Xiaomo, apakah kamu benar-benar ingin Paman Han mengajarimu? Paman sangat sibuk. Ingin. Oke, lain kali saya akan menjemputmu. Ayo pergi. Terima kasih pelatih. Saya akan pulang sekarang. Kapan kalian berdua menjadi begitu dekat? Kamu tidak pernah tahu. Pergi. Hei, apakah kamu benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada ibumu? Itu rahasia antara kita pria. Kenapa tidak memberitahu ibu? Ibu akan selalu berpikir, jika kamu memikirkannya kamu tidak bisa tidur nyenyak. Jika tidak tidur nyenyak itu akan memengaruhi pekerjaan ibu. Kalau begitu jangan pikirkan sudah selesai. Kapan si jahat kecil menjadi begitu licik? Saya membuatmu licik. Hahaha, katakan atau tidak. Katakan tidak, 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 katakan atau tidak. Tidak. Hehe. Oke, Gan datang kembali. Break dipakainya. Lakukan beraksi. Jangan khawatir UPS. Hehehe. Mulai menipu lagi. Kenapa tidak ada kemajuan sama sekali hari ini? Anda tidak dapat mengajarkan saya dengan baik. Raider Kak. Saya dapat mengajari Anda lebih dari cukup. Anda tidak ajari dengan baik. Baik Kak, saya ente mengajar ya. Ingatkah Anda? We are destined first. Jujur saya benar-benar tidak suka mengajar Anda. Anda tidak dapat dipercaya. Anda tak menginginkan saya menang. Saya memberitahu ibu saya untuk tidak mendapatkan pelatih. I cannot lose. Tapi keadaan pikiran Anda saat ini, Anda tidak dapat menang sama sekali. Lihat orang-orang lebih sedikit. Apakah Anda berlatih taekwondo hanya untuk menang? Saya sudah mulai taekwondo beberapa tahun yang lalu. Dalam pelajaran pertama, coach mengatakan kepada saya, etiket dan integritas, sabar dan menolak, ketekunan. Inilah 5 roh taekwondo. Kesepian adalah yang terbaik. Teman dari. Ketika Anda melangkah menuju bidang ini, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Apapun kesulitan apapun yang Anda temui, Anda harus mengatasinya sendiri. Kemudian saya, secara perlahan menemukannya. Prinsip ini adalah sama dalam hidup. Hidup adalah lawan. Kami akan praktek. Ini adalah kondisi pikiran dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Menenangkan. Kemudian bertarung kembali. Tapi bagaimana sekarang Anda? Anda hanya memiliki kemarahan dalam batin. Anda hanya harus melampiaskan tanpa kontrol. Masa sih kah? Saya tidak memilikinya. Mengapa ayahmu meninggalkanmu tanpa amarahmu? Kamu marah karena Qin Shan menghancurkan keluargamu. Marah ketika anak-anak lain berbicara tentang ayah mereka. Mereka semua bangga. Mereka bahkan melihatmu dengan kasihan. Kamu sangat marah. Jadi ketika kamu pergi ke lapangan, tapi apa yang terjadi? Semakin sedikit kamu menang. Jangan sok suci. Aku tidak peduli. Aku memaafkan mereka. Kamu sama sekali tidak memaafkan. Kamu tidak benar-benar memaafkan. Kamu masih berjuang. Masih tertekan. Bagaimana mungkin kamu memaafkan seseorang? Seseorang hanya kuat di dalam. Dia berbicara tentang pengampunan dan kebebasan. Sekarang aku tidak mengatakan kamu tidak boleh marah. Kemudian kamu melampiaskannya. Menangis dengan baik. Tapi sekarang kamu bermain seperti ini.
Jadi gila saja. Orang lain hanya bisa merasa konyol ketika melihatmu. Sangat menyedihkan. Kamu pikirkanlah. Beristirahatlah dan latihan lagi. Sansanao. Tidak buruk, ada banyak kemajuan belakangan ini. Halo, Terima kasih pelatih. beristirahatlah dan lakukan peregangan. Ayo. Oh sayang. Untuk membuat kemajuanmu lebih cepat, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Hei, kenapa kamu bicara begitu banyak? Turun. Nah, apakah Mandela tahu? Ternyata Presiden Afrika Selatan. Kamu tahu. Dia menjalani 27 tahun di penjara. Disiksa. Kemudian pada pelantikan presiden. Kamu tahu siapa yang dia pekerjakan? Aku tidak tahu, aku tidak ada di sana. 3 penjaga yang menyiksanya. Apa yang dia pikirkan? Hei. Jadi itu yang dia katakan. Ketika aku keluar dari gerbang penjara, aku tahu itu. Jika aku tidak bisa meninggalkan kemarahan dan kebencianku, maka aku masih di dalam penjara ini. Kamu mengerti? Aku mengerti. Mengerti apa? Aku mengerti bahwa kamu adalah sipir yang datang untuk menyiksaku. Bermain bodoh lagi ya. Kamu bahkan tahu bahwa aku menyukai ibumu. Bisakah kamu tidak mengerti ganti kaki? Maka aku mengerti aku bisa menang. Maka kamu berbeda. Tingkat lain. Aku menang. Kamu harus mendengarkan aku. Aku pasti akan membuatmu menghilang dari ibuku selamanya. Kamu menang dulu, mari kita bicara tentang leg press. Apakah kamu ingin aku menang? Aku harap kamu menang. Apa yang kamu pikirkan? Memikirkan angin. Bukankah kamu bilang bahwa Zephir ingin bertemu denganku hari itu? Besok aku akan pergi bersamamu untuk bertemu Miltwind. Atau lupakan saja. Zephir baik-baik saja. Itu selalu menjadi simpul di hatimu. Bagaimana dengan simpul ini? Sooner or later. Ivan. Sebenarnya kamu memberitahuku beberapa hari yang lalu. Ketika kamu mengubah pikiranmu. Aku tahu itu. Kamu telah melepaskan simpul ini di antara kita berdua. Meskipun aku tidak tahu apa simpul itu. Aku tidak tahu bagaimana kamu membukanya. Tapi itu tidak masalah. Biarkan masa lalu berlalu. Aku ingin mulai dari sekarang. Menerimamu lagi. Aku juga bersedia mempercayaimu seperti sebelumnya. Jadi jika kamu benar-benar mengubah pikiranmu, bisakah kamu menikahiku lagi?
Oke. Kalau begitu, tunggu sampai Senin. Ayo pergi ke kantor urusan sipil. UPS MOV. 2 sudah menunggu lama. Lama tidak berjumpa pengacara Jiang. Selamat Tuan Wang. Perusahaan memenangkan tender untuk proyek besar lagi, terima kasih. Nah, bagaimana dengan Xia Olan? Pergi ke gunung bersama ibunya. Ibu adalah kekasih saya sekarang. Xia Olan bersamanya. Bagus, saya jarang membicarakan masa lalu akhir-akhir ini. Dan ibunya. Tolong beritahu saya. Lin Yifan bilang Xia Olan baik-baik saja dengan saya. Biarkan dia dan ibunya tidak khawatir. Tapi sekarang situasi Lin Fen tidak terlalu baik. Dia sangat merindukan Xia Olan. Memanggil namanya setiap hari. Jika kamu bisa membawa Xia Olan untuk menemuinya, mungkin dia akan cepat sembuh. Jika kamu bilang begitu, saya bahkan tidak bisa membiarkan Xia Olan menemuinya. Kalau anak itu tertekan, itu akan mengaburkan masa kecilnya. Bukan Tuan He. Bagaimanapun Lin Fen adalah ibu Xia Olan. Kamu memulai keluarga baru. Saya menemukannya seorang ibu tiri. Jadi tidak ada bayangan masa kecilnya. Saya rasa kamu tidak mengerti. Melihat ini Tuan Wang benar-benar memiliki pemahaman yang mendalam. Saya kira kamu benar. Tapi sekarang pengadilan telah memberikan Xia Olan kepada saya. Dan bagaimana dengan Lin Fen? Dia sedang dalam perawatan depresi. Tidak cocok untuk kondisi Grandmaster. Saya melakukannya secara wajar dan legal. Pengacara Zhang, sebagai pengacara, kamu seharusnya sangat tahu. Tuan He bilang begitu. Bagaimana saya bisa membuat Xia Olan bertemu ibunya? Tuan Wang, saya akan menunggu kata-katamu. Ini juga yang terakhir kali. Mengapa kamu membiarkan pengacara Jiang berbicara denganmu? Kamu maksud? Saya seorang pebisnis. Sebenarnya, Xia Olan yang menyelamatkan Lin Fen Tai, dan itu tidak terlalu rumit. Asalkan kamu berjanji padaku untuk membuat kesepakatan. Kamu dan aku sama-sama tahu. Kamu baru saja memenangkan tender untuk proyek rumah pertama. Nilai potensial di masa depan setidaknya 20 juta. Jadi aku bersedia memberikan perusahaanmu 8 juta. Itu termasuk 1 juta ganti rugi. Dan hak kunjungan Lin Fen ke Xia Olan. Membuatmu menyerahkan proyek ini. Aku baru saja berbicara dengan kepala rumah sakit kota. Asalkan kamu bersedia, bagaimana dengan proyek ini? Perusahaan kami bisa segera mengambil alih. Bukan kesepakatan yang bagus? He Feng, kamu sedang memanfaatkan situasi. Pengacara Jiang aku. Bisnis selalu memiliki harga yang jelas. Apakah kamu bersedia menerimanya? Uangnya akan segera di tangan. Lin Fen juga akan segera melihat Xia Olan. Maaf jika kamu tidak menerimanya. Kita tidak punya lagi yang bisa dibicarakan. Tolong kembali, tolong tunggu. Oke. Aku menerimanya. Aku akan meneleponmu besok pagi untuk uangnya. He Feng hanya seorang penjahat. Mengapa kamu berjanji padanya? Dia sedang memanfaatkan situasi. Bisnisnya hilang, kamu bisa mencarinya lagi. Tapi dia tidak bisa menunda Lin Fen lagi. Aku seharusnya tidak memanggilmu. Ivan. Aku ingat ketika kamu bertanya padaku. Apakah aku akan peduli tentang ini? Aku berjanji padamu aku akan mengurusnya. Jangan terlalu baik padaku. Semakin baik untukku, semakin buruk untukku. Apa yang kamu rasakan buruk? Kamu seharusnya bahagia. Asalkan kamu bisa memperlakukan aku sebagai hatimu. Satu-satunya orang yang bisa kamu percayai. Aku akan melakukan apapun untukmu tanpa ragu-ragu. Apa yang terjadi? Jika suatu hari kamu tiba-tiba menemukan bahwa aku salah paham padamu. Aku tidak mempercayaimu. Apa yang akan terjadi padamu? Aku yakin istriku akan mempercayaiku. Jangan lakukan hal seperti itu. Jangan terlalu banyak mikir, ayo pergi. Halo. Kalian berdua punya rahasia. Sekarang aku diizinkan berkunjung. Ide bagus. Aku akan datang setelah kerja hari ini. Oke.
Pertandingannya besok kamu gugup? Kamu pikir aku bisa menang? Kurasa kamu baik-baik saja. Kamu harus ingat, semuanya berasal dari dalam dirimu. Sebetulnya pamanku pernah mengajarkanku satu metode. Awalnya berhasil, tapi akhirnya tidak berhasil. Metode apa? Danger in music. Lagu apa? Mama, Hari terakhir pemanasan sebelum pertandingan. Oke, lihat hasil kerja kerasmu. Ayo. Berdiri. Aha, Apapun kesulitannya, tundukkan kepalamu. Sabar hadapi lawan. Apapun kekuatan lawan, tak takut tak ragu. Kenali peluang. Satu pukulan menang. Bersikap sopan baik menang atau kalah hari ini. Mulai dengan sopan santun. Akhiri dengan upacara. Rebound. Oh. Kamu mikir apa? Oh, gak apa-apa. Aku mau keluar. Itu Wem. Sore nanti tolong bantu aku dan Himan Huan minta izin. Kamu mau pergi kemana? Aku ada urusan. Oh. Kasihan Ivan. Setelah kejadian besar seperti itu dia masih bisa kerja seperti biasa. Aku nggak sanggup. Hatinya benar-benar kuat. Itu pasti hanya di permukaan. Pikirkan suamimu. Mempunyai anak dengan wanita lain di belakangnya. Bahkan jika itu tereliminasi, aku pasti hampir kolaps. Aku selalu mengira kakak Yuming adalah pria baik. Kenapa mereka membuat kekacauan seperti ini kali ini? Aku pikir kita harus membantu Ivan memikirkan cara. Bicara dengan Wang Yuming. Mr. Wang seorang bernama He Feng. Menaruh 8 juta di rekening perusahaan kita. Oh, aku mengerti. Jadi. Bagaimana denganmu? Pergi ke rumah sakit nomor 1 di kota, dan bilang pada mereka. Bagaimana dengan kontrak kita? Kami akan membayar untuk penghentian ganti rugi. Bukan kenapa. Jangan tanya. Ya lakukan seperti yang kukatakan. Pergi sekarang. Oke. Bukan kau tidak tahu nilai potensial proyek ini. Kenapa kau melakukan ini? Aku untuk Lin Fen. Lebih untuk Ivan. Aku tahu aku tidak melakukannya dengan benar. Tapi bagaimana sekarang? Itu hanya bisa begitu. Perusahaan menghasilkan jauh lebih sedikit uang. Tapi bagaimanapun itu masih menguntungkan. Aku akan menggantinya untukmu ketika ada kesempatan. Bantu aku menjelaskannya pada semua orang. Xiao Bao. Oke. Rumah kita sebelumnya. Bukan itu dihipotekkan ke bank. Aku tahu bagaimana dengan bank. Belum dilelang. Bisakah kau memikirkan cara untuk membantuku menemukan seseorang? Bantu aku menaruh rumah itu. Tebus untukku. Dengan begitu keluarga kita bertiga akan punya tempat tinggal. Jangan khawatir. Mr. Wang, ada seseorang yang mencarimu di luar.
Apakah kalian berdua tidak bekerja hari ini? Khusus keluar. Kami di sini untuk mencarimu hari ini. Temukan aku. Jadi ada apa? Jangan berpura-pura bingung. Kita semua tahu itu. Ivan sudah memberitahumu semuanya. Kenapa kamu bercerai dengan Ivan? Ya kami sudah bercerai. Tapi kami kembali bersama sekarang. Apakah kamu akan menikah lagi siang ini? Huang Yuming, kamu benar-benar bisa bicara. Mereka sebenarnya menipu kita semua. Apa yang aku bohongi padanya? Aku bohong padanya untuk berhenti berpura-pura. Kamu benar-benar tidak tahu. Kenapa kakak Ivan bercerai denganmu? Aku benar-benar tidak tahu itu. Aku bertanya padanya. Dia tidak pernah memberitahuku. Lalu ada tanda-tanda rekonsiliasi denganku. Lalu aku tebak atau lupakan saja. Yang lalu biarlah berlalu. Apakah kamu tahu kenapa Ivan melakukan ini? Dia mencoba menyelamatkan pernikahanmu. Kamu benar-benar pikir dia baik-baik saja? Apa artinya menyelamatkannya? Dia pasti sudah kehabisan napas awalnya. Lalu aku merasa lebih tua. Aku tidak menikah, jadi tidak ada cara untuk berkompromi. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Apa yang terjadi dengan anakmu dan Jiang Xiaohan? Aku punya anak dengan Jiang Xiaohan. Beneran kacau. Dari mana anak itu datang? Apakah kamu masih berpura-pura? Ivan sudah tahu. Rekaman chat Kiki antara kakakmu dan Jiang Xiaohan. Sudah tertulis di sana. Dia hamil dengan anakmu, lalu digugurkan. Tunggu. Aku punya anak dengan Jiang Xiaohan. Xiao yang biar aku tanya kamu. Apakah kamu selalu berhubungan dengan Xiaohan? Ya bukan kamu tidak tahu. Aku penggemarnya. Oh, kamu sendiri tidak pandai bergaul. Dia tidak mengizinkanku menghubunginya. Aku tidak bermaksud begitu. Aku mau tanya kamu. Hei, jadi. Kamu buka rekaman chat antara kamu dan Xiaohan. Aku mau lihat. Kenapa ini privasi aku? Kenapa aku harus tunjukkan ke kamu? Aku suruh kamu tunjukkan, ya tunjukkan aja. Kenapa banyak bacot? Sedih. Hei, kamu lihat. Ini pacar baru Xiaohan. Dia bukan sebelumnya. Apa kamu salah paham sama Robin? Menggugurkan bayi Robin. Tidak pernah keluar dari bayang-bayang. Sekarang susah keluar dari bayang-bayang. Oh iya, Nona Han juga minta aku ingatkan kamu. Dia bilang, biar kamu dan kakak ipar jadi ayah ibu si anak. Gak bercanda. Kamu menyiksaku seperti ini. Kenapa sih? Aku gak ngerti. Xiaohan, kamu bisa lewatin hal besar seperti ini. Kenapa ini gak bisa lewat? Aku gak bisa lewatin ini sama Xiaohan. Aku gak bisa lewatin lagi. Kamu dengar aku? Ayo kita cerai. Selama kamu bisa perlakukan aku seperti hatimu, satu-satunya orang yang bisa kamu percaya, aku akan lakukan apapun untukmu tanpa ragu. Aku yakin istriku akan percaya padaku. Kakak. Ada apa denganmu? Hei, kamu mau kemana? Aku ngobrol sama kamu.
Kental, ya kakak ipar, kamu sudah kembali. Gimana dengan kakakmu? Apa kakakmu sudah kembali? Kakakku sudah kembali. Pas kamu kembali kamu harus lihat rekaman chat antara aku dan kakak Xiaohan. Kabur setelah baca, gak tahu kenapa. Neurotik. Hei kakak ipar. Ivan, kita sudah menikah. Kenapa kamu sangat tidak percaya padaku? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Sebelumnya, aku percaya segalanya. Maaf sekarang, aku tidak bisa mempercayaimu. Aku menghabiskan 1 hari di rumah sakit. Kamu pergi kemana? Proses pengalihan properti akan segera dilakukan. Jika suatu hari, kamu tiba-tiba menyadari bahwa aku tidak mempercayaimu, apa yang akan terjadi padamu? Sejak pertama kali aku berdansa denganmu, aku hanya berkata pada diriku sendiri, gadis ini adalah pilihan hidupku. Setelah menikah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi suami yang layak lagi. Aku mencoba mendengarkanmu. Aku memahamimu dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk berkomunikasi denganmu. Hanya untuk membuatmu bahagia, membuatmu senang. Bisakah kamu memberitahuku alasan sebenarnya kamu menceraikanku? Apakah karena Xiaohan hamil? Maaf, Kamu tahu minggu ketika kamu menceraikanku, siksaan seperti apa yang aku alami. Bahkan itu, aku masih percaya aku yang salah. Aku telah berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya. Tapi bagaimana denganmu? Kamu terus menolakku. Meskipun begitu, aku masih ingin percaya. Kamu sedikit bermasalah denganku karena rumah itu. Tapi sekarang aku tahu. Itulah alasan kamu menceraikanku. Kamu bisa menuduhku, tapi kamu tidak bisa menghinaku. maaf, Aku benar-benar tidak bermaksud. maaf, Bisakah kamu memaafkanku? Kamu memberiku kesempatan lagi. Kita mulai lagi. Kita baik-baik saja. Baiklah. maaf, Kamu yang bersumpah denganku. Tapi sejak hari aku menikahimu, kamu tidak pernah benar-benar percaya padaku. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk hubungan kita. Lelah, aku benar-benar lelah. Mari kita berhenti menyiksa satu sama lainnya. Baiklah kalau begitu. Ayo pergi. Yuming. Xiaoya baru saja bilang pada kita. Tidak, kamu harus memberitahuku apa yang terjadi di sini.
Kita sudah bercerai. Ah, Mama, Kenapa kamu belum tidur? oke. Mama, aku traktir kamu makan akhir pekan ini. Kita siapa? Oke, kamu dan Paman Han. Oh. Teman sekelasku bilang ada tempat yang bagus sekali. Namanya Oblivion. Itu terlalu mahal, tidak mahal. Aku mampu membelinya. Baiklah kalau begitu aku akan menjemputmu akhir pekan ini. Tidak perlu Paman Han yang menjemput. Aku tidak mau Mama yang menjawab. Mama, Oke. Sampai jumpa akhir pekan ini. dah Mama. Ivan, maaf ya. Kami hanya ingin memberi pelajaran pada Wang Yuming untukmu. Tidak menyangka malah menyebabkan kekacauan besar. Kenapa tidak bilang pada kami lebih awal? Kenapa tidak kami yang minta maaf untukmu? Oh, sudah. Sekarang Wang Yuming tidak marah, kita memarahinya. Lalu bagaimana? Ini kesalahan kita. Mari kita pikirkan, bagaimana aku bisa membantu kakak Ivan membersihkan kekacauan selanjutnya. Kamu traktir aku makan. Kamu mau putus. Kamu bilang aku menang. Kamu harus mendengarkan aku. Dengar. Kamu klik aku. Kamu pesan itu. Ya ampun. Hei. Black Three Chop Soak. Apa itu Black Tree Chops? Itu makanan rumahan yang enak. Pokoknya kamu harus pesan Black Three Chops untuk mencoba masakan Yunan. Kalau begitu Black Three Chops. Black Triple Chop. Kamu mau makan apa? Mint beef lagi. Oke, mint beef enak kok. Mint beef. Serambang. Maksudmu serangga ini. Kamu mau? Kamu mau makan? Ini enak loh. Proteinnya tinggi banget. Aduh, aku kasih tahu ya. Enggak cuma enak, tapi juga seru. Kamu masukin ke mulut. Glek masuk sendiri. Ah, Hahaha. Hei. Mama papa datang. Ada apa? Seneng banget. Jeduk. Pesanan kita gimana? Hei, lihat lagi mau makan apa? Bukan traktiran Xiao Mo ya, kamu bisa pesan. Kalau gitu aku pesan ya. Peatip dan nasi nanas cukup. Minum dulu. Aku merasa bebas. Kalau gitu nasi bar. Kamu minum air. Hei, bawa uang cukup nggak? jangan khawatir, udah cukup. Ada apa lagi? Masih latihan. Mama, bukankah kamu selalu ingin tahu rahasia antara aku dan Paman Han? Apa kamu mau memberitahuku hari ini? Rahasia antara aku dan Paman Han adalah jika aku menang, Paman Han harus mendengarkan aku. Mendengarkan kamu. Aku belum memutuskan. Mari kita tidak membicarakan itu untuk saat ini. Untuk Xiao Mo memenangkan kejuaraan. Mari kita merayakan. Ayo. Bersulang-bersulang. Oke. Itu sudah terjadi. Tidak ada gunanya marah. Aku tahu itu, aku membacanya dengan benar. Sejak hari pertama Jiang Yifan masuk ke rumah kita. Aku tahu keluarga kita tidak akan bisa hidup damai di masa depan. Sebelum ini aku melihat kamu akur dengan Ivan. Yuming dan Ivan ini, sebenarnya aku sudah mengamati. Satu bosan dan tidak suka bicara. Kepribadian terlalu kuat. Seperti air dan api menyatu. Ada proses rekonsiliasi. Lagu apa? Kamu biarkan mereka bercerai.
Bagaimana kamu mengaturnya? Jiang Yifan ini, bukankah dia tidak percaya Wang Yuming? Oke, aku akan memberikannya kepada anak kita. Temukan seorang gadis yang mau percaya padanya. Kamu perhatikan dia. Masalah pernikahan ini, itu bukan main-main. Meskipun Yuming dan Yifan dikatakan bercerai, tapi kita tahu sangat baik dalam hati. Mereka tidak sampai pada titik yang tidak bisa didamaikan. Kualitas kedua anak ini tidak masalah besar. Aku hanya berjuang untuk mengurusnya. Aku mengerti ini adalah kesempatan. Biarkan mereka tenang. Berpikir. Ibu, Bangun. Aduh. Sekarang kamu sudah bangun. Maka ibu akan bertanya padamu, apa rahasia yang kamu katakan pada Paman Han? Rahasia antara aku dan Paman Han adalah, kalau aku menang, Paman Han harus nurut sama aku. Jangan datang ke kamu lagi. Aku setuju belajar taekwondo darinya. Kuma Buatini. Mama ngerti. Tapi sekarang aku udah berubah pikiran. Aku rasa Paman Han juga lumayan baik. Oh, cepat-cepat tidur. Kalau bukan karena Paman Han, kamu akan nikah nanti kan? Mama Xiao mau udah ngasih tahu kamu, mulai sekarang, kamu dan Mama nggak boleh bahas topik ini lagi. Dan Mama mau ajak kamu balik tinggal sama Mama. Dan aku udah bilang ke kakek. Kenapa sih? Karena Mama sekarang nggak sibuk kerja. Pengen lebih banyak waktu sama kamu. Oh ya, Kamu akan lebih sering kontak ayah nanti. Sekarang kamu udah bangun. Yuk sikat gigi. Ngerti? Setiap malam sikat gigi dulu baru tidur. Jangan malas. Ayo. ah.